menurut perspektif kekristenan seperti apa, atau mungkin dari perspektif Islam, karena Bapak juga dari Islam, mungkin bisa bagikan kepada kita, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para murtadin. Menurut perspektif Muhammad KC, umat ini menyebut dia, mencintai dia itu melalui mencintai Yesus sebagai nabi itu, saya rasa itu hanya di mulut saja. Itulah sebabnya kita mengatakan nanti akan ada yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan aku bernubuat dalam namamu, tapi apa jawab Tuhan Yesus? Aku akan berterus terang, nyalah kamu, aku tidak mengenal engkau, nah engkau pembuat kejahatan. Nah itu yang seperti itu. Jadi mulut mengatakan, mengaku cinta Yesus, tapi tidak pernah ada memuji Yesus, meninggikan Yesus. Beda dengan yang benar-benar mencintai Yesus seperti orang-orang yang dipilih Tuhan, memuji, menyembah, itu tandanya mencintai. Ya kalau mereka mengatakan, aku mencintai Yesus, itu gombal. Itu di mulut saja, boleh-boleh saja. Karena saya juga merasakan dulu seperti itu. Mengingat nabi-nabi lain itu hanya di mulut saja. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sekalipun kejadiannya dahsyat, itu hanya di mulut saja. Hatinya tetap Muhammad, Nabi terakhir. Itu bagi mereka. Nah, kenapa sekarang saya tinggalkan Muhammad bin Abdullah? Karena saya melihat di Al-Quran tidak ada yang namanya Muhammad bin Abdullah tertulis di Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menjadi penyelamat di akhirat. Dan yang ketiga, Muhammad bin Abdullah masih diangkat oleh kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana mungkin kita bisa diselamatkan dengan orang yang masih minta didoakan? Oleh karena itu saya lebih meyakini dan mempercayai bahwa Yesuslah yang akan menjadi juru selamat. Karena tertulis di Alkitab akan turun lagi, akan menjadi juru selamat, itu tertulis. Sedangkan Muhammad bin Abdullah tertulis pun tidak di kitab suci. Jadi bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang baru kita saksikan, ada beberapa poin yang saya tangkap ya. Di antaranya bahwa si Muhammad Kece ini mengatakan cinta umat Islam itu gombal, dusta ya. Kemudian yang kedua adalah tidak ada di Al-Quran nama Muhammad bin Abdullah ya. Kemudian yang ketiga, Muhammad tidak bisa menyelamatkan diri ya. Tidak bisa menyelamatkan dirinya pun, apalagi umatnya. Yang pertama, cinta umat Islam dusta ya. Sebenarnya kalau kita berpikir logis ya, bahwa tiap umat ini ya, maka dia telah diutus nabinya ya. Jadi seperti umat Nabi Musa ya, yaitu Nabi Musa diutus atasnya. Kemudian begitu juga Nabi Isa ya, diutus pada umatnya. Begitu juga umat Islam yang kita adalah nabi yang Allah utus adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah adalah khataman nabiyyin, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin ya. Dia adalah Muhammad itu ayah dari salah satu anak laki-laki di antara kamu, walakin Rasulullah wa khataman, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi umat Islam ya, yang saat ini bukan gombal ya, kita sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam ya, dan begitu ya nabi-nabi yang lain ya. Bahkan salah satu rukun iman, rukun atau rukun ini adalah sesuatu yang mesti ada ya.
kalau dia tidak ada pada umat Islam itu maka batallah keislamannya. Yaitu kita beriman kepada para nabi, ya. Di antaranya juga Nabi Isa alaihissalam. Selain itu Nabi Isa, kalau kita melihat di Al-Quran sangat banyak sekali dituliskan kisahnya dan kemuliaannya di dalam Al-Quran, ya. Jadi kenapa kita seperti lebih memuliakan Nabi Muhammad SAW ketimbang Nabi Isa? Karena memang kita adalah umat Muhammad, ya, kita umat Muhammad. Tetapi nabi-nabi yang sebelum Muhammad ya kita muliakan. Tetapi apakah harus kita tiap hari, ya? Kita sebagai umat Muhammad, ya, maka kita pengabdian kita pada Allah dan Rasulnya, yaitu siapa Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, sebagai kita umatnya Muhammad, ya. Jadi ibarat kamu kerja di perusahaan, ya, kemudian maka pengabdian kamu kepada perusahaan tersebut, ya. Jadi kalau kamu dusta, kamu gombal, nggak mengabdi pada perusahaan saya, ya perusahaan dia mungkin dihormati, tetapi pengabdian kita kepada di mana tempat kita mengabdi, ya. Jadi ya, itu sangat pernyataan tolol, ya, pernyataan bodoh sekali sebenarnya. Kemudian Nabi Muhammad tidak disebut dalam Al-Quran. Tadi baru saya bacakan ayatnya, maka ana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, ya. Kemudian ada wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Kemudian ada dalam surah Al-Fatah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Banyak sekali ayat Muhammad disebut di dalam Al-Quran, ya. Bahkan ada satu surah, itu surah Muhammad namanya, ya, di 26 surahnya aja surah Muhammad, ya. Bahkan kalau kita mengikuti kata ganti atau domir yang dinisbatkan kepada Rasulullah, hampir seluruh Al-Quran itu adalah Allah bercerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian si Muhammad kece ini bilang, dia mau bilang Muhammad bin Abdullah, ya. Ini orang sangat bodoh, ya, menunjukkan sangat bodoh sekali, ya. Selain Muhammad juga yang tidak disebutkan binnya, nama ayahnya, ya. Itu coba kamu cari Nabi Ibrahim, apa disebutkan itu nama ayahnya? Ibrahim bin Azar, ya. Atau Nabi Musa bin ayahnya itu, atau Nabi Ishak anak Ibrahim, tapi nggak pernah disebut Ishak bin Ibrahim, ya, atau Ismail bin Ibrahim, ya, nggak ada disebutkan, ya. Nabi-nabi, semua nabi itu nggak ada, ya. Seperti inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'd Nuh, nggak ada disebutkan binnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, nggak ada satupun disebutkan binnya, ya. Jadi Muhammad juga tidak disebutkan binnya. Mengapa? Karena yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, itu nggak sembarang. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah suatu corong bagi dunia. Jadi kalau nama yang disebut-sebutkan di dalam Al-Quran itu berarti dia mempunyai, ya, kalau dalam istilah kita, dia akan dikenal sepanjang masa. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah juga nggak disebut di dalam Al-Quran, ya. Paling yang diisyaratkan, ya, sahabat Rasulullah seperti Zaid bin Haritha, ya, falamma qada Zaid, ya, Zaidun minha wa taran zawwajnaka. Kemudian yang diisyaratkan Abu Bakar, ya, itu pun nggak disebutkan namanya Abu Bakar, ya. Yaitu ketika dia di Gua Hira bersama Rasulullah. Jadi yang disebutkan, nabi yang disebutkan nama ayahnya hanya satu, yaitu Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, yaitu selalu Isa bin Maryam, ya, atau Al-Masih bin Maryam selalu disebutkan. Kenapa? Karena Nabi Isa dia sangat berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain dia lahir dari ayah dan ibu, yaitu terjadi seperti kehidupan kita, ya, dia melalui hubungan
antara suami dan istri, maka lahir anak. Tidak, Nabi Isa dia adalah lahir bukan dari proses yang seperti ini ya, dia tidak mempunyai ayah, ya. Dia adalah dari seorang wanita yang soleh, yang taat, yang menazarkan hidupnya hanya untuk beribadah pada Allah ya, dan dia tidak sebagaimana qala innama rasulu rabbiki lihabalaki gulaman zakiya ya, ketika Jibril mengatakan hanya saja aku utusan Allah ya, lihabalaki gulaman, untuk mengabarkan bahwa kamu akan diberikan seorang anak laki-laki yang suci. Nah, Maryam berkatakan, qalat anna yakunu li walad, bagaimana aku punya anak, kata Maryam, sementara walam yamsasni bashar, belum ada lelaki yang menyentuh aku ya. Walam aku baghiya, dan aku bukan seorang pezina ya. Kata Allah, qalat kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin, yang demikianlah semoga semua itu adalah perkara mudah bagiku ya. Allah Maha Kuasa. Artinya karena dia berbeda ini, makanya dia disebutkan ibunya ya. Ini juga untuk membantah bahwa klaim atau tulisan Alkitab mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah putra Yusuf atau putra Daud ya. Dia adalah putra dari Maryam yang tanpa proses hubungan antara suami istri ya. Dia punya ayah tapi dia tidak mempunyai dia mempunyai ibu tapi dia tidak mempunyai ayah ya. Nah, jadi dalam Al-Quran kan inna masala Isa kama masali Adam, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa ini seperti perumpamaan penciptaan Adam ya. Nah, jadi yang pertama ya, yang seperti saya tekankan bahwa Nabi Muhammad itu dia seperti nabi-nabi selain Nabi Isa, ayahnya nggak disebut. Apalagi ayah Nabi Nabi Muhammad ini yaitu dia belum Islam ya. Dia belum Islam ya. Kemudian tentang bahwa Nabi Muhammad ini tidak bisa menyelamatkan dirinya ya. Ini sebenarnya menunjukkan ketawaduan dan kerendahan hati seorang Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh Nabi ini adalah sangat mulia ya. Bahkan dalam kalau kita baca Quran surah Al Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf ya, ayat itu adalah mengatakan kamu adalah umat terbaik ya, khairu ummat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi umat manusia. Jadi umat kita ini disebutkan, kita saya belum menyebutkan kita, tapi ada satu umat yang sangat terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu engkau menyuruh perbuatan ma'ruf adalah mencegah perbuatan munkar. Untuk minum nabilah, dan kau beriman dengan Allah. Jadi ini umat ini terbaik. Bahkan dalam tafsirnya ya dijelaskan bahwa bahkan para nabi ini menginginkan untuk menjadi umat ini ya. Sebagaimana Abu Samarkand menceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam dia bermunajat karena dia mengetahui begitu mulianya suatu umat ini, maka dia mengadu kepada Allah. Dia mengatakan, jadikanlah dia umatku ya Allah, jadikanlah umatku, begitu mulianya. Maka Allah katakan tidak bisa katanya. Kemudian sampai akhirnya karena begitu mulianya, Nabi Musa menginginkan bahwa dia yang jadi umat Rasul ini, saking mulianya ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ya, itu dalam dikisahkan juga setiap bulan Sa'ban ya, barang siapa yang berpuasa di 10 Sa'ban itu ada Nabi Isa melihat suatu permata yang indah sekali di atas gunung. Nabi Isa alaihissalam sampai bertanya pada Allah, ya Allah, apa begitu indah sekali permata itu ya. Maka begitu indahnya ya, bahkan saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari ini. Maka dari balik permata itu tiba-tiba keluar seorang yang ibadah,
orang tua. Dia tanyakan, wahai bapak, sudah berapa lama kamu di dalamnya? 400 tahun saya ibadah sholat. Maka dia katakan, sesungguhnya di antara saya yang udah ibadah 400 tahun ini ada lagi umat yang lebih mulia. Maka dia tanya, siapa itu? Maka dia tanyakan pada Allah, itu adalah umat Muhammad, umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa ya menginginkan bahwa dia dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu maka Allah kabulkan. Makanya Nabi Isa alaihissalam nanti akan menjadi umat Muhammad. Dia akan turun ya, dan dia tidak sebagai nabi tapi dia menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Injil Barnabas, Injil yang enggak diakui orang Kristen, itu bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam ya, dia melakukan kesalahan, dia berwasilah ya, jadi dia berwasilah. Ini wasilah ini bedanya ya, dia doa dengan menghubungkan sesuatu yang bisa membuat dia diampuni. Itu wasilah. Dia wasilah katakan, ya Allah, demi Allah dan Muhammad, maka ampunilah dosaku. Maka Allah katakan, dari mana kamu tahu Muhammad? Karena setiap pintu surga aku lihat namamu disandingkan dengan Nabi nama Muhammad SAW. Ini begitu mulianya. Tetapi Rasulullah ini adalah seorang yang tawadu ya. Dia bahkan Nabi Aisyah istrinya pernah mengatakan ketika melihat Nabi Muhammad ini beribadah terus menerus setiap malam, maka dia katakan, ya wahai ya Rasulullah, sungguhnya Allah itu sudah menjamin kamu surga, sudah mengampuni dosa kamu, maka mengapa kamu masih beribadah? Kata Rasulullah, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi jangankan Rasulullahnya, umatnya aja begitu mulia. Bahkan dikatakan Rasulullah itu bisa menjamin orang yang masuk surga melalui syafaatnya ya. Jadi ini adalah satu kekeliruan yang nyata dari seorang yang nampak kebodohannya, yaitu si Muhammad Christian ya. Dan nggak ada sedikit pun nilai dari yang dia ucapkan, dia tidak ada ilmunya ya. Jadi nggak layak untuk dikomentari sebenarnya, tapi karena ini untuk kepentingan umat Islam saya komentari juga, karena nggak ada nilai ilmunya kata-katanya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.